Sobat Agindo ID. Salah satu pertanyaan yang paling sering masuk ke DM dan WhatsApp kami adalah, Kak, kalau import dari China, berapa hari sampainya? Jawabannya tergantung. Tapi satu hal yang pasti, import itu tidak secepat kirim barang dari Jakarta ke Bekasi. Banyak pemula salah paham dikira hitungan hari dimulai sejak transfer uang ke supplier. Padahal ada proses panjang di belakang layar sebelum barang sampai ke tanganmu. Di video ini, saya akan jelaskan alur perjalanan barang dari gudang di China sampai ke depan rumahmu, plus estimasi waktu realnya, baik lewat jalur udara maupun jalur laut. Tahap pertama adalah pengiriman lokal di China. Dan ini yang paling sering dilupakan. Saat kamu membayar supplier hari ini, supplier biasanya membutuhkan waktu 1-3 hari untuk menyiapkan barang. Setelah itu, barang dikirim menggunakan kurir lokal China ke gudang forwarder. Masalahnya, China itu luas banget. Kalau supplier kamu ada di wilayah utara, sementara gudang forwarder ada di selatan seperti Guangzhou, pengiriman darat bisa memakan waktu 3-5 hari. Belum sampai di situ, setelah barang sampai di gudang forwarder, masih ada proses konsolidasi barang, yaitu menggabungkan semua pesanan kamu dari berbagai supplier supaya ongkos kirim jadi lebih hemat. Jadi, sebelum barang berangkat ke Indonesia, biasanya sudah memakan waktu sekitar 1 minggu hanya untuk proses di dalam negeri China saja. Setelah barang siap dikirim dari gudang forwarder, barulah perhitungan estimasi ke Indonesia dimulai. Di sini, kamu punya 2 pilihan jalur pengiriman. Pertama, jalur udara. Estimasi waktunya rata-rata 7-14 hari kerja, terhitung sejak barang berangkat. Kelebihannya tentu lebih cepat, tapi biayanya lebih tinggi. Kedua, jalur laut. Estimasi waktunya sekitar 4-6 minggu. Memang lebih lama karena kapal berjalan pelan dan ada proses antre di pelabuhan. Namun biayanya jauh lebih murah dibanding jalur udara. Tahap ketiga dan yang paling krusial adalah custom clearance atau proses bea cukai di Indonesia. Saat pesawat atau kapal mendarat, barang tidak langsung bisa keluar. Bea cukai akan memeriksa kelengkapan dokumen dan dalam beberapa kasus juga melakukan pemeriksaan fisik barang. Jika barangmu masuk green line, biasanya bisa keluar dalam waktu 1-3 hari. Namun jika masuk red line, prosesnya bisa memakan waktu 1 minggu bahkan lebih. Inilah salah satu alasan kenapa estimasi pengiriman kadang bisa meleset karena faktor red line di luar kendali forwarder manapun. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan keterlambatan seperti cuaca buruk, di mana ombak tinggi bisa menahan kapal laut. Dan hari libur besar, terutama saat Imlek di China, ketika pabrik dan ekspedisi lokal bisa libur total hingga 2 minggu. Kalau ini terjadi, pengiriman pasti ikut tertahan. Setelah barang dinyatakan lolos bea cukai, barang akan diangkut dari pelabuhan atau bandara ke gudang forwarder di Jakarta. Di sini, tim forwarder akan melakukan opname ulang untuk memastikan jumlah dan kondisi barang sesuai. Setelah proses ini selesai, barang siap dikirim ke alamat tujuan. Pengiriman lokal Indonesia biasanya memakan waktu 1-7 hari, tergantung ekspedisi yang digunakan dan lokasi tujuan pengiriman. Jadi, total waktu import barang adalah gabungan dari pengiriman lokal China, pengiriman laut atau udara, proses bea cukai, dan pengiriman lokal Indonesia. Secara umum, estimasinya berada di kisaran 3-7 minggu dan bisa lebih cepat atau lebih lambat, tergantung faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi. Intinya, import itu butuh perencanaan. Jangan pesan barang terlalu mepet dengan waktu jualan. Kalau kamu paham alurnya, kamu bisa lebih tenang menunggu barang datang. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya bersama The King Academy.